Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ceklek, bruk. Zevanya cukup terkejut saat mendapati seorang laki-laki tengah duduk bersandar di pintu kamarnya yang entah sejak kapan. Dan ketika ia membuka pintu, secara otomatis tubuh laki-laki itu pun hampir ambruk ke belakang. Bapak ngapain di sini? Tanya Zevanya sedikit bingung. Laki-laki yang tak lain adalah Batara itu segera bangkit dan berdiri tegak di depan Zevanya. Gua mau jelasin ke elo. Jelasin apa? Zevanya kembali mengerutkan dahinya. Dan tanpa bicara apapun, Batara tidak ingin membuang waktu. Laki-laki itu segera menarik tangan Zevanya dan mengajaknya pergi ke lantai 2, tepatnya di dalam kamarnya. Kamar yang cukup jarang ia datangi karena Batara melarang. Awalnya, Zevanya tidak mengerti mengapa Batara melarang Zevanya memasuki kamar itu seperti biasa. Tapi kini dirinya mengerti, karena ternyata di dalam kamar itu ada barang miliknya yang entah sejak kapan ditemukan oleh Batara. Gue minta maaf, ucap Batara saat menyerahkan koper dan tas milik Zevanya. Bapak kapan nemuinnya? Di mana? Zevanya hanya melirik sekilas ke barang-barangnya, lalu ia kembali menatap pada Batara. Eyang yang nemuin lebih dulu, beberapa hari lalu saat gue ke rumah Eyang yang ngasih ke gue. Batara menarik nafasnya cukup panjang sambil mengusap wajahnya sedikit kasar. Gue udah ada niat buat kasih ini ke elo, Tapi kenapa, Pak? Bapak sibuk, belum sempat ngasih ke saya? Atau karena Eyang bilang kalau lo ketemu koper ini, lo bakal pergi, lo bakal balik ke rumah lo. Dan Bapak nggak mau saya pergi? Tanya Zevanya pelan, seolah bisa menebak lanjutan dari perkataan Batara. Dan benar saja, laki-laki itu langsung menganggukkan kepalanya lemah ketika mendengar sautan dari Zevanya. Bapak takut nggak nemuin pembantu cantik yang kayak saya lagi? Zevanya kini justru terkekeh melihat raut wajah Batara yang mana itu sangat berbeda dengan yang biasanya. Gue lagi serius loh. Lo lihat muka gue, udah serius gini. Kenapa lo malah ketawa sih? Loh, ternyata nggak boleh ketawa. Ya udah, saya diem deh. Coba lanjut lagi, Bapak mau ngomong apa? Biar sekalian sedih-sedihnya, ucap Zevanya seraya menahan tawanya lagi ketika melihat Batara merajuk. Zevanya mendongakkan wajahnya tepat di depan wajah Batara. Tidak ada raut kemarahan atau kebencian di wajahnya. Justru Zevanya malah memancarkan sebuah senyuman yang begitu meneduhkan dan mampu membuat jantung Batara semakin berdetak tak karuan. Alih-alih berbicara seperti yang disuruh oleh Zevanya, tanpa aba-aba, Batara justru langsung menarik tangan Zevanya dan membawanya ke dalam pelukannya. Tentu saja hal itu membuat mata Zevanya membola dengan sempurna. Tak berbeda jauh dengan Batara, kini Zevanya juga merasa jantungnya seperti sedang berdiskoria. Ia merasa di dalam tubuhnya ada sebuah alunan musik yang begitu kencang hingga membuat dadanya terus berdebar. Matanya hanya mampu mengerjap bingung. Akan tetapi Batara justru semakin mengeratkan pelukan itu. Gue suka sama lo dan gue emang gak mau lo pergi. Dek.
Kini Zevanya benar-benar merasa seperti tersengat listrik dengan tegangan yang sangat tinggi ketika mendengar pernyataan dari majikannya sendiri. Benarkah Batara menyukainya? Tapi kenapa? Bagaimana bisa? Sementara selama ini dia dan Batara bagai kucing dan anjing yang tidak pernah akur. Jika ada kesempatan, mereka baik dan kompak. Itu hanya sebentar. Bisa dikatakan selama mereka tinggal bersama, 10% mereka kompak dan baik. Tapi 90% itu mereka habiskan untuk berdebat, bertengkar, dan tentu saja dengan Zevanya yang selalu menguji kesabaran Batara. Tapi mengapa kini Batara bisa menyatakan perasaan sukanya pada Zevanya? Gadis itu jadi berpikir, apakah majikannya hanya iseng atau memang sedang kesambet sesuatu yang tak terlihat, sehingga bisa mengucapkan kata-kata sakral seperti itu. Zevanya mengerutkan dahinya untuk sesaat, alih-alih terharu atau terkejut bahagia kala setelah mendengar pernyataan perasaan dari majikannya. Justru Zevanya malah terlihat bingung sendiri. Bapak nggak lagi demam kan? Atau mabuk? Atau Zevanya meletakkan punggung tangannya ke kening Batara guna mengukur suhu tubuh dari laki-laki yang di depannya. Gue serius. Dengan cepat tangannya meraih tangan Zevanya. Tatapan mata Batara sedikit tajam membuat Zevanya kini ragu jika majikannya sedang bercanda. Pak, tapi lo gak suka sama gue? Tanya Batara dengan tatapan yang begitu intens menatap wajah Zevanya. Mendapatkan pertanyaan sekaligus tatapan mata dari Batara seketika membuat kepala Zevanya menggeleng dengan polosnya, yang mana hal itu membuat Batara langsung terdiam lemas seketika. Loh, laki-laki itu memejamkan matanya, menarik nafas dengan sangat panjang untuk menormalkan perasaannya. Kenapa lo gak suka sama gue? Tanya Batara sedikit menahan rasa geram dan tak percayanya. Ya, emang kenapa saya harus suka sama Bapak? Kata Zevanya seolah membalikan pertanyaan dari Batara. El, Pak, ada beberapa alasan kenapa saya tidak suka sama Bapak. Jelas Zevanya pada akhirnya membuat dahi Batara kembali berkerut. Pertama, Bapak bukan tipe saya. Kedua, wait, Batara langsung menepis tangan Zevanya yang ada di depan wajahnya. Gue bukan tipe lo. What? Lo gila? Batara sampai menggelengkan kepalanya. Baru kali ini dirinya merasa tak punya harga diri sama sekali. Bagaimana bisa dirinya ditolak mentah-mentah oleh seorang gadis? Dan dengan begitu mudah dan gamblangnya, gadis itu mengatakan bahwa dirinya bukanlah laki-laki idaman. Wah, seorang Batara Kana, artis top papan atas yang memiliki penggemar jutaan nyawa di bumi, bagaimana mungkin bukan tipe pembantunya sendiri? Justru karena saya masih waras, Pak, jadi saya tidak menaruh rasa kepada Bapak, jawab Zevanya yang lagi-lagi membuat mata Batara sukses membola. Jadi maksud lo cewek-cewek di luar sana yang suka sama gue itu gak waras? Sontak Zevanya yang memanglah polos langsung menganggukkan kepala. Mungkin bisa dikatakan begitu, karena nih ya Pak, kalau mereka waras gak bakal mereka teriak-teriak begitu. Zevanya kembali bergidik sendiri kala mengingat dinernya bersama Batara beberapa hari yang lalu, yang mana ketika ia bertemu dengan fans Batara dan melihat bagaimana mereka mengerubungi sosok Batara di pinggir jalan.
Bahkan ada juga orang yang lewat rela kembali lagi demi bisa bertemu dan foto dengan Batara. Bukankah itu sangat berlebihan dan sedikit gila? Batin Zevanya. Bapak mau dengar alasan yang kedua nggak? Tanya Zevanya ketika melihat majikannya hanya diam seperti dengan menahan kesal. Katakan, Batara sudah merasa sedikit kesal dan jengkel dengan sifat Zevanya. Sudah payah dirinya menyatakan perasaan, bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, justru malah kesengsaraan. Bisa-bisanya Zevanya menyakiti hati dan perasaannya begitu saja tanpa aling-aling apapun. Yang kedua, saya tidak mungkin menyukai Bapak karena saya... Kenapa? Karena saya... Cukup lama Batara menunggu lanjutan dari perkataan Zevanya. Akan tetapi hingga beberapa waktu gadis itu masih terdiam. Ya, karena saya memang gak mau. Set! Batara sangat ingin mengumpat dengan kasar saat ini. Bahkan jika bisa dirinya sangat ingin menghajar siapapun. Namun sayang, karena di sana tidak ada siapapun kecuali dirinya dan Zevanya. Dan sangat tidak mungkin jika dirinya menghajar gadis itu. Gila, rasanya sangat gila. Hati dan perasaan seorang Batara seolah hancur menjadi butiran debu yang tertiup angin topan. Habis tak tersisa, terlebih ketika ia mendengar lanjutan dari perkataan Zevanya yang lagi-lagi membuatnya semakin speechless. Mungkin saya bisa suka sama Bapak dan bisa menerima perasaan Bapak, tapi nanti setelah Bapak bisa akur dan berbaikan dengan Badai, ambil hati saya dari dia, maka dengan senang hati saya akan berlari ke Bapak. Setelah mengatakan itu, Zevanya langsung pergi keluar rumah, meninggalkan Batara yang masih terdiam mematung di depan pintu kamar Zevanya dengan berjuta pikiran yang melayang.